podcast kita. Di podcast kali ini dalam 10 menit ke depan kita tidak menyajikan untuk langsung pinter gitu loh. Tapi di sini kita bisa menambah sedikit wawasan kecil-kecil dengan ngobrol santai bersama teman-teman kita. Halo guys. Oke, pertama saya perkenalkan nama dulu ya. Perkenalkan, nama saya Astrid Fatima bersama narasumber kita, teman-teman kita yang kita telah undang. Saya peka. Halo guys semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Rehani dari Universitas Asia Yogyakarta, Prodi Teknologi Laboratorium Medis, semester 2 angkatan 2025. Iya. Perkenalkan juga guys, aku Sasta Saistri Andini dari Universitas Yogyakarta, Prodi TLM semester 2. Hai guys, kenalin aku juga Eka Putri Wulandari dari Universitas Yogyakarta, jurusan TLM tahun 2020. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi kan udah kenalan sama kakak-kakaknya ya kan. Kakak dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Ya. Nah, prodi apa ngomong-ngomongnya Kak? Ya kan tadi udah dibilang kak. Oh iya. Kakak sendiri prodi apa kak? Kakak sendiri prodi apa kak? Aku juga kan sebagai host. Atau mungkin kakaknya bingung ya sama prodi kita. Iya. Tapi kakaknya prodi apa kak? Aku juga TLM. Oh iya TLM juga kak. Oke, tanpa perlu basa-basi Oke. lagi ya kan. Kan Iya. TLM. Ya, emang di sini kita udah tahu TLM itu tak Iya itu. apa. Ya, tapi orang-orang awam di sana nggak tahu kan apa itu TLM. Iya. Ngomong-ngomong Kak, bisa dijelasin apa itu TLM kan? Nah ya ini kami juga ini sering banget kalau lagi liburan ntar pulang kampung ditanya kuliah di mana Unisa jurusan apa TLM itu apa sih gitu. Nah banyak nggak tahu. Tapi kalau kami bilang juga teknologi laboratorium medis kerjanya ngapain? Iya kerjanya ngapain? Oh itu loh yang di lab. Akhirnya kami jawab kayak gitu. Kalau yang ambil darah itu ya iya. Tapi kalau kalian mikir TLM cuma seputar ngambil darah itu enggak guys. Jadi kami itu memeriksa khususnya semua cairan yang ada di dalam tubuh. Itu bisa juga kayak soal sel ataupun jaringan. Udah gitu guys, singkatnya gitu. Intinya tuh kayak tujuannya tuh mendiagnosis penyakit yang ada dalam tubuh kita guys. Iya, membantu dokter untuk menegakkan suatu penyakit. Oke. Oh gitu ya TLM. Oke, ngomong-ngomong ya Kak, ini kan TLM kesehatan kan? Iya kak. Kesehatan. Banyak ini dengar-dengar nih ya, anak kesehatan itu apa sulit Sibuk sekali. ya, sibuk. Iya, sibuk, sulit, laporannya banyak. Gimana kita untuk manage waktunya gitu ya, nongkrong bareng teman itu gimana? Ya kak, gimana kak? Sebenarnya ya, itu tergantung jadwal aja sih. Ya. Kalau weekday itu kan biasanya kita tuh dari pagi sampai siang bisa, sore bisa. Nah, itu biasanya full semua matkul, praktikum juga. Iya. Nah, minggu sama Sabtu tuh kita kan libur. Biasanya tuh kalau aku pribadi ya, Sabtu Minggu itu buat istirahat doang. Jadi aku nggak ngerjain laprak sama sekali. Tapi kalau aku sih kayak karena kita tuh dari Senin sampai Jumat masuknya dan itu satu minggu itu bisa 3 kali sampai berapa kali praktikum itu kan setiap praktikum itu kan banyak laporannya. Jadi karena kayak kadang nyampe sore terus malamnya itu kalau mau dibawa istirahat kayak belum ngerjain laporan. Terus kalau misalnya diundur-undur jadinya kayak jadi Sabtu sama Minggu itu terpaksa harus ngerjain laporan. Jadi kayak kalau untuk membagi waktu sama nongkrong itu sih kalau aku pribadi jarang nongkrong karena emang nggak sempet juga sih gitu. Iya, nggak sempat. Tapi kalau mau maksain nongkrong bisa, cuman nanti bakal ya kalau nggak bisa manage waktunya bisa keteteran gitu pas hari H. Oh, kalau aku sih biasanya gini ya kan kerja tugas itu kan di kos tuh. Nah, kadang bosan juga kan kerja sendiri kayak nggak ada teman bicara gitu. Jadi cara lainnya itu teleponlah teman kita kayak kamu sibuk nggak, ayo yuk kita ngelaprak di kafe atau gimana gitu biar nggak ngerasa bosan aja sih di kos gitu. Ternyata kesehatan itu nggak selalu sibuk gitu ya. Yang penting bisa bagi-bagi waktunya. Iya, kalau kita ngerjain tugas terus mah yang ada Stres kitanya. Itu juga butuh hiburan. Iya, butuh hiburan. Sintar. Oke. Ngomong-ngomong nih kayak soal maafkan anjing yang ngomong di belakang. Iya, iya. Ya. Oke, ngomong-ngomong ini Kak, apa biar
Ngomong-ngomong ini Kak, matkul mata kuliah yang ada di TLM ini, ada yang sulit-sulit kah? Matkul ya. Iya sih, banyak yang lain juga. Dalam itu belajar apa sih? Sebenarnya kami juga belajar banyak ya guys, dari kimia, biologi, anatomi tubuh itu kami juga Pokoknya di belajar. setiap semester tuh beda-beda guys. Iya, karena kami baru semester 2 berarti kami juga baru beberapa Masih minimal matkul. ya, Iya. Dasar lah. Oh iya kan TLM kan masih sedikit ya ATLM di Indonesia ini. Banyak kok Kak. Oh banyak. Iya banyak. Oh, Cuman prospek kerja nah itu kalau untuk prospek kerjanya mau jawab Kak Saji? cuma prospek kerja ini dia kerjanya di mana aja, apakah banyak lowongan pekerjaan yang mau menerima ATLM ini, soalnya kita baru dengar loh ini ATLM ini, soalnya di keluarga juga kan belum ada kan yang Oh ya. Sebenarnya selain di rumah sakit, kita juga bisa kerja di perusahaan gitu sih. Iya, laboratorium mandiri juga kalau misalnya mau buat labor bisa. S2 kita juga Iya, bisa. S2. Kalau S2 itu lanjutnya kebanyakan di biomedis sih, tapi Iya. sekarang lagi banyak juga yang masuk ke kedokteran tropis. Forensik juga Iya, guys. forensik bisa juga. Bisa masuk di situ. Oke. Kan kita udah ngobrol-ngobrol santai nih ya kan. Di sini kita kita buat Q&A. Oh, kakak buat Q&A. Ya. Oh, question dari followers kakak ya. Followers kita di iya. podcast ini. Oh, oke. Oke, mau dibacain nggak ya? Boleh, Kak. Boleh, Singkat boleh. waktu aja guys. Boleh. Oke. Di sini ada pertanyaan. Langsung baca aja ya. Ya. Pertanyaan dari baca ya namanya. ID pusing pala adek. Pusing malah Adek. Adek pusing kenapa? Adek pusing kenapa? Oke, di sini dia bertanya, bagaimana cara mencegah penyakit menular di lab? Wah, ini yang menular tadi di lab, ya. laboratorium itu. Yang orang kira kayak wah, pasti laboratorium ini Iya, kayak nular-nular penyakit gitu kan. Secara kayak kayak TBC semuanya. Di lab itu emang banyak bakterinya guys. Iya, banyak banget. Kayak secara singkatnya itu kayak kita tuh menggunakan APD yang lengkap aja. Iya. Sering-sering cuci tangan gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita Masker telah jangan melakukan lupa. pemeriksaan gitu guys. Turuti SOP juga yang berlaku di laboratorium tersebut, guys. Gitu aja. Jangan jadi berandalan kriminal gitu dong. Iya. Oke, lanjut lagi di pertanyaan kedua. Kita next question lagi ya, Kak. Ya. Oke, di sini ada yang nanya di namanya Daud Sinat. Nah, di pertanyaan itu, mengapa resus negatif langka di Asia? Apa itu? Coba jelaskan. Oke guys, jadi resus negatif kenapa langka di Asia? Tapi sebenarnya resus negatif itu banyak banget orang di Eropa mempunyai resus negatif itu karena adanya mutasi gen pada 20 ribuan tahun yang lalu di Eropa. Jadi orang-orang di Eropa itu secara spontan mengalami mutasi gen. Jadi sebenarnya manusia itu normalnya punya resusnya itu positif. Jadi karena dulu orang itu udah keburu migrasi ke Asia, jadi pas terjadinya mutasi di Eropa, orang-orang Asia udah nggak di situ lagi. Jadi kayak nggak kena mutasi itu secara keturunan. Soalnya kan mutasi itu terjadi secara keturunan. Kalau misalnya orang tuanya kedua-duanya punya resus negatif, baru dia punya resus negatif. Kalau salah satu orang tuanya yang punya resus positif terus satunya lagi negatif, itu kemungkinan janinnya kurang sehat atau bisa mengalami keguguran. Jadinya mengapa resus negatif hanya berkembang di Eropa ya karena itu. Terus kenapa nggak bisa nyebar ke Asia dulunya? Jadi pada dulu nenek moyang itu dia udah migrasi. Itu tuh kalau udah migrasi kayak kita ngelewatin padang pasir, pegunungan yang tinggi-tinggi itu susah guys aksesnya. Jadinya kayak ya udah resus negatif berkembangnya hanya di Eropa dan sedikit yang masuk ke Asia begitu. Oke, kita ke next question lagi ya, Kak. Boleh. Di sini ada juga yang bertanya Guzel XDR. Nah, dia nanya gini. Kenapa TLM itu dalam mengamati feses hewan atau manusia? Bentar, ini TLM juga
bukan cuman sama manusia aja. Iya. TLM itu cuma manusia guys, nggak hewan. Sejauh ini Iya. semester 2 sih. Sejauh ini sih manusia. Ini pertanyaan di luar nalar ya. Iya. Coba ke dokter hewan nanti ya. Iya. Iya kak. Yang tanya ngawur sih. Kenapa kami meneliti itu ya? Feses ya. Oke, kalau hewan nggak tahu kenapa ada orang yang bisa meneliti. Mungkin karena emang apa sih tugasnya. Tapi kalau kami sih terutama manusia. Kenapa kita meneliti? Iya. Kenapa kita meneliti feses manusia kak? Ya. Karena feses itu hasil metabolisme dalam tubuh guys. Iya, Soalnya sisa pencernaan metabolisme. gitu. Semuanya itu bisa dilihat dari feses, pencernaan dari lambung, usus Iya, gitu. Jadi semua. kalau fesesnya bermasalah itu kemungkinan di sistem percernaannya itu ada masalah juga guys. Jadi kami lihat dari situ. Iya. Begitu. Urin juga ya kak. Iya, begitu juga dengan urin. Cairan tubuh. Iya, cairan tubuh. Dia tuh biasanya kalau urin tuh pemeriksaan ginjal sih. Kayak itu kan hasil sistem metabolisme yang keluar dari tubuh dan itu nunjukin gimana sih cara kerja tubuh kita apakah sehat itu bisa dilihat dari urin sama feses. Jadinya biasanya kita ngambil urin, feses sama darah itu udah langganan banget itu nanti seorang ATLM ngambil begituan karena itu emang tugasnya begitu. Tuh, tugasnya. Gitu guys. Dan kita periksa feses aja bukan sembarangan kan. Iya, nggak sembarangan. Oke, next question lagi ya kan. Soalnya banyak kali nih yang nanya-nanya sih. Iya, banyak banget kan. nggak apa-apa. Seneng deh kalau Iya. kalian peka sama kesehatan gitu. Nih, ada lagi yang nanya dari Afrizal Lumoa. Nah, Oke. pertanyaannya nih guys, kenapa kalau mau donor atau ambil darah harus sehat, makan teratur, dan tidur harus cukup? Mungkin Kak Sasta bisa jawab Kak. Kalau ambil darah itu donor gitu dia kan ngeluarin banyak, satu kantong bisa. Kalau mungkin golongan darahnya langka dia bisa PMI-nya bisa minta 2 kadang kan. Iya. Nah, sebelum donor itu kita ada pemeriksaan awal dulu kan, bertahap gitu. Yang aku tahu tuh pertama itu kita kayak cek tensi, terus cek berat badan, terus ditanyain sebelum 3 bulan sebelumnya tuh pernah masuk rumah sakit atau enggak, terus sebelumnya itu kita minum obat apa enggak gitu, karena Ya. itu harus sehat guys. Iya, soalnya itu darahnya juga mau dikasih ke orang lain kan. Iya. Jadi takutnya kalau dirinya yang donor itu nggak sehat, takutnya pasiennya tambah sakit kan. Umumnya kan orang yang butuh darah kan pada pasien-pasien di rumah sakit kan. Jadi kita harus sebagai pendonor harus menjaga kesehatan. Juga kalau misalnya HB-nya rendah jangan dipaksain mau donor Iya, darah nggak nanti. bisa itu. Iya. Apakah dia punya penyakit bawaan gitu? Iya, biasanya itu dites sih. Kalau HB-nya juga rendah itu kayak nanti bisa pingsan pas Walaupun kalian donornya. selisih Jangan. 1 doang atau 0, berapa itu nggak bisa, tetap nggak Iya, bisa. Kesehatan pendonor, iya kesehatan pendonor dan Iya. yang dapat donor itu penting. Jadi harus benar sehat, makan harus teratur, tidur yang cukup, gitu. Gitu guys. Kalau bengkak after disuntik itu, after ambil darah, itu penanganannya gimana? Oh, terjadi Nih, hematoma. kamu ke warung beli es batu, udah kan? Itu es batunya ada plastiknya, itu hancurin dikit. Kalau mau ambil dikit aja ya, terus dikasih pakai kain kering gitu, dibalut. Udah deh, tempel. Udah di situ kompres, selesai. In this economy guys. Tapi kalau kayak gitu emang lama sih guys kalau bengkak gitu kayak Tapi nggak bahaya biasanya. Iya. udah biasa kalau kayak gitu guys. Udah biasa, kita juga ini sering sekali disuntikan. Iya, Dan iya. udah kebal. Berapa ini kemarin? Ini. Kita next lagi ya di pertanyaan selanjutnya. Yang bertanya ini Hasan Syadik namanya. Dia nanya banyak orang mengira tensi rendah itu sama dengan HB-nya rendah. Nah, begitu juga sebaliknya, tensi tinggi sama dengan HB-nya tinggi. Bagaimana membedakan antara gejala permasalahan tensi dengan kadar HB dan apakah mereka saling berhubungan? Oke, ini topiknya berat ya guys. Enggak berat sih sebenarnya, cuman uraiannya rada panjang guys. Jadi apa tadi? HB rendah sama dengan tensi rendah. Begitu juga sebaliknya. Jadi mungkin ada yang mau jawab? Oke, Oke, aku aja ya. Jadi kita harus garis bawahi dulu perbedaan
tensi dan HB. Kalau tensi itu ukuran tekanan darah, dan kalau HB itu hemoglobin. Biasanya dilihat kualitas hemoglobinnya. Mudahnya gini untuk bedainnya. Bayangkan aja pembuluh darah kita itu seperti pipa. Nah, dan hemoglobin itu airnya. Kan pembuluh darah pipa, hemoglobin itu kayak kalau misalnya aliran airnya lambat atau kayak jantungnya mompanya lambat, itu otomatis hemoglobin itu enggak melulu hemoglobinnya juga rendah. Soalnya kan karena yang memompa itu jantung. Jadi aliran darahnya itu jadi lambat, itu gara-gara tensinya turun. Namun kebalikannya, kalau tensinya naik kayak jantungnya memompanya jadi kayak tinggi gitu, duk 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 gitu, tensinya tinggi gara-gara airnya yang masuk, tekanan airnya itu tuh laju banget dan bisa menyebabkan pembuluh darah atau pipanya itu jadi kayak nyempit gitu guys, gitu. Jadi itu bedanya. Dan hemoglobin itu dia itu merupakan nutrisi yang ada di dalam air tersebut. Kan tadi itu umpamanya air ya. Jadi hemoglobin itu nutrisi, isinya protein yang membawa oksigen untuk ke seluruh tubuh. Nah, untuk gejalanya tuh biasanya susah bedain kan, karena gejalanya itu sama-sama pusing. Nah, tapi pusingnya itu bisa dibedain sebenarnya guys. Gejalanya juga bisa dibedain, kayak misalnya kalau kalian dari tiduran langsung berdiri tegap gitu, terus kalian ngerasa pusing, kunang-kunang gitu, kayak pandangannya pleng, tiba-tiba jadi gelap seketika, itu biasanya tensinya yang rendah. Tapi kalau misalnya kalian udah istirahat, kayak masih keliengan, masih kepalanya itu masih pusingnya kayak nusuk-nusuk, kayak mencengkam gitu loh, itu gara-gara HB-nya yang rendah begitu. Saya dengar-dengar juga kalau udah gitu dia harus banyak minum air ya. Minum air sih, Pengaruh nggak? kalau minum air Ya. kayak Minum air mah emang harus setiap hari minum. iya, karena gitu guys. iya, karena kita juga perlu air guys, soalnya iya dehidrasi nggak bagus juga, kasian ginjalnya mompa. Jangan lupa minum tablet penambah darah ya guys. Iya, terutama untuk penderita anemia. Soalnya kan Perempuan juga. ya HB rendah itu kan biasanya karena anemia. Terus bisa dilihat juga kalau HB rendah itu biasanya kalau bawah matanya itu pucat, bisa dilihat dari kuku-kukunya juga. Iya, ini HB-nya rendah nih guys. Ini soalnya kelopak matanya itu pucat. Punya aku juga karena kurang tidur. Nah, kualitas tidur itu perbaiki kalau misalnya kalian punya anemia. Iya. Gitu. Kakak kalau malam gitu kerja tugas sampai begadang. Iya, dulu sih Dulu semester 1 sih nyampe jam 2. begadang, iya. Tapi sekarang kayak udah Sekarang bisa. udah enggak. Oh, ternyata gini. Jadi kami bisa kayak lebih. Iya. Udah dirasain pas awal-awalnya gitu Iya, guys. awalnya udah ngerasa. Soalnya masih baru. Iya, semester awal kan masih kaget kan. Kayak apa nih gitu. Aku dulu nyampe jam 5 itu belum tidur. Dan Kak, jam kenapa jam 5, Kak? iya, jam 10-nya tuh kita praktikum. Wow. Gila. Kalau ujian sih saya bisa nyampe nggak tidur. Tidur sejam. Ah, Kalau ujian. tidur aja mending. Nggak bisa. Apalagi kalau udah kimia ujian nggak bisa. Tapi untungnya nggak sakit ya kak. Alhamdulillah sih. Drop gitu. Oh, kalau drop Mungkin suatu mukjizat dari Allah ya. herannya ya. Pernah sakit. Iya, guys. semenjak masuk kesehatan Nggak pernah nggak pernah lemas nggak pernah demam itu nggak pernah. Paling kayak pusing, pakai Iya. baby fever, minum paracetamol itu udah. Tapi Paling kayak ngantukan doang sih. Iya, itu iya, ngantuk. kalau demam nyampe yang parah banget enggak. Nggak pernah. Aneh ya. Iya, aneh. Udah damai, udah damai. Oke, next question ya guys. Ya, ya. Di sini dari for an MT or owl. Wah, susah sekali namanya nih guys. Oke. Ya, dia nanya, cek urin itu diceknya itu di laboratorium apa? Kenapa kencing ini bisa ditahu penyakit di dalamnya itu? Mau jawab, Kak? Mau jawab, Kak? Urin itu kita meriksanya tuh kadang Kayak feses tadi ya kak? Iya, kan kalau jawaban dia kan feses. sisa Hasil metabolisme metabolisme dari tubuh kita kan. dia yang mencerminkan gimana terjadinya sesuatu dalam tubuh kita itu. Kita bisa lihat dari situ. Dari terakhir kami ngecek kadar urea ya kak. Iya, kadar urea itu. untuk meriksa keadaan ginjal guys. Ya, di urinnya tuh ada protein kan? Iya, Ada protein apa enggak gitu. Iya. Terus kita juga
bisa meriksa hamil atau enggak. Ya, tes narkoba biasanya juga dari urin. juga. Soalnya banyak yang bisa kita lihat dari urin tersebut, Ya. guys. Oke guys, sekian sudah podcast kami pada hari ini. Kalau mau nanti lanjut part 2, nanti komen aja ya di YouTube kita. Kita akan bahas lebih banyak lagi seputar kesehatan TLM yang kita ketahui. Oke guys, sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan hujat kami, guys. Maaf kalau ngomong yang beli, but love you all. Dadah.